Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Jadi malam hari ini saya akan bercerita. Jadi saya dapat cerita ini dari nenek saya ya dulu ya. Jadi dulu itu ini saya belum lahir ya, saya belum lahir. Jadi dulu itu pernah suatu ketika kakek saya itu kedatangan seorang tamu ya. Jadi sebenarnya dengan tamu itu ya kenal tapi tidak akrab. Jadi tamu itu berasal dari luar desa atau tetangga desa. Nah, suatu malam itu sekitar pukul 10 malam itu kehadiran tamu ngetuk pintu, kemudian masuk ya ke rumah. Nah, setelah masuk ke rumah ditanya sama kakek saya kan, ada apa? Onopo kok dengeren rene kan gitu bahasa Jawanya. Nah, singkat cerita tamu itu menjelaskan maksud dan tujuannya kan. Setelah basa-basi bla bla bla, tamu itu kan menjelaskan maksud dan tujuannya. Nah, ternyata tujuan daripada tamu itu bertamu ke rumah atau hadir ke rumah kakek saya waktu itu adalah minta diantarkan, karena beliau atau orang itu mau ziarah kan. Kebetulan di kampung saya itu kan ada makam salah seorang wali yang dipercaya oleh warga sebagai pembubak lahan desa tempat saya tinggal itu. Nah, dan di makam itu kan terkenal wingit juga. Terkenal wingit, terkenal banyak kejadian-kejadian aneh. Nah, setelah ngobrol ya ngalor gitu bla 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 dan seterusnya, tibalah jam 11 ya, jam 11 malam. Nah, akhirnya maaf saya geser sedikit. Nah, akhirnya jam 11 itu berangkatlah kakek saya mengantar tamu itu. Nah, ketika berjalan, suasana di luar itu biasa ya. Angin bertiup agak kencang karena waktu itu juga musim kemarau. Kalau orang Jawa musim ketiga gitu ya. Nah, sampailah di surau atau di musola di depan makam itu. Kakek saya menyuruh tamu itu untuk berwudu. Ya, demikian juga kakek saya ikut berwudu di sana kan. Ambil air wudu. Nah, setelah ambil air wudu kemudian mulailah kakek saya dan dia tuh berjalan memasuki area makam. Nah, sesampainya di depan makam atau karena kuburan atau makamnya wali yang di kampung saya itu kan
sudah dibikinkan kayak rumah gitu ya. Rumah terus ada pintunya gitu kan. Nah itu kan sesampainya di sana di depan makam wali itu kan uluk salam dulu ya. Assalamualaikum ya wali Allah bla 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 bla. Ya kajina kazairin wa ala maqamika waqifin au ta'na indaka syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah dan lain sebagainya. Nah setelah itu masuk sampai di dalam makam, kemudian duduk bersila berdua gitu ya, kakek saya terus si tamu yang diantar itu berada di sebelahnya tapi agak ke belakang. Nah kakek saya tentu tahu kan bahwa orang itu diantar mau ziarah itu kan tawasul ya, tawasul nyepak dengan wali Allah agar apa yang menjadi hajat itu melalui perantara atau tawasulnya kepada wali Allah itu kemudian atas izin Allah dikabulkan apa yang menjadi hajat atau keinginan daripada tamu itu tadi. Cuman kakek saya kan tidak terlalu dalam mengorek itu. Ya taunya orang ini punya hajat gitulah. Ya, minta diantar ziarah tawasul kepada wali, memohon kepada Allah agar hajat yang ia inginkan lekas dikabulkan atau diijabah kan gitu. Kakek saya ya taunya itu aja. Nah, sampai di situ tahlil lah kan, tahlil, bla 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 bla, baca urutan-urutan tradisi tahlil itu kan. Nah, sampai di pertengahan bacaan tahlil. Terdengar petir yang sangat keras. Duer. Kemudian hujan yang sangat deras. Jadi petir yang sangat keras, ya kan? Jadi yang tamu kakek saya yang minta diantar ziarah itu, dia mendengar petir yang sangat keras. Jadi seolah-olah petir itu dari atas genteng, ya berada tepat di atas genteng. Seperti ingin menghancurkan, menembus genteng dan menghantam dia gitu loh. Kemudian hujan juga sangat deras. Padahal tadi kita tahu kan bahwa itu adalah musim kemarau. Itu adalah musim ketiga, bukan musim penghujan. Nah, setelah itu dia masih bisa masih bisa mengikuti lafal tahlilnya. Jadi masih bisa mengikuti kakek saya membaca doa-doa tahlil itu tadi. Namun di tengah petir yang menyambar dan hujan yang deras disertai angin yang kencang. Jadi hujannya tuh hujan deras dan angin disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Dia melihat di sebelah kanannya, atau anggap saja sebelah kanan karena saya agak lupa dulu ya.
anggap saja sebelah kanan. Di sebelah kanannya itu ada seekor katak. Ada seekor katak yang besarnya seperti, kalau dulu nenek saya cerita, kodok saengkrak. Jadi saengkrak, engkrak itu ya kayak itu tempat buat ngeruk sampah, tapi yang terbuat dari bambu yang bentuknya agak mengerucut itu loh. Nah, kalau orang Jawa pasti tahu. Jadi weruh kodok saengkrak itu di sebelah kanannya, bersebelahan dengan dia, persis sama-sama menghadap ke arah makam itu. Nah itu dia nengok gini langsung udah dia jenggirat gitu kan, kaget, itu udah merinding semua dia kan. Udah merinding, sudah keringetnya sak jagung-jagung kan, sudah takut gitu. Wah, ono kodok saengkrak. Dan itu kakek saya tenang aja, tahlil aja itu. Tahlil aja kakek saya itu. Dia masih duduk. Wis antara bisa mengikuti bacaan tahlil dan tidak. Kemudian tidak berselang lama, ya kan, seekor katak yang besarnya seengkrak itu kan sudah berada di pinggirnya. Nah, tidak berapa lama dari itu, tiba-tiba ada lagi. Dia lihat di sudut bangunan, ya, sudut bangunan itu ada kelabang sak belarak. Kalau dulu nenek saya cerita, wong kuwi diwuri kelabang sak belarak. Jadi sak belarak itu daun kelapa. Jadi daun kelapa itu kan bentuknya kan belarak ya. Jadi ada daun-daunnya yang menempel di tangkai utamanya itu. Nah, itu sak belarak kelapa. Kan besar berarti kan. Dan itu ceritanya dari mulai lantai sampai menyentuh ke langit-langit. Sampai menyentuh ke langit-langit atap. Berarti besar. Dia nengok, lihat, wah, tua mbah kaget lagi kan. Udah itu, abang ireng udah. Tua mbah ndredeg dia. Wah, tambah ndredeg dia. Dan itu petir, hujan badai juga masih di luar, dia dengar gitu ya. Wah, itu sudah nggak bisa ngikutin bacaan tahlil dia, ya kan, karena mikir, wah ini enak, saya dihantam sama kelabang yang segini besar, bisa mampus saya kan. Itu pikirnya si tamu itu, mungkin kan gitu kan. Ya itu masih tahlil. Kakek saya tahlil aja udah tenang ya kan, khusyuk. Tidak lama setelah itu, di sampingnya dia lihat seekor harimau. Jadi harimau, ceritanya nenek saya, harimau macan sak kebo. Di harimau itu sak kebo, sekerbau.
menghadap dia, menghadap si orang itu tadi, tamu itu, dan menghadap seolah-olah berjalan ingin menerkam. Nah, itu dia udah nggak kontrol, langsung dia setelah melihat harimau itu berdiri, lari dia, udah wes pintu tabrak aja tuh, dol. Ya udah lari, kalau bahasa saya lari lering terinting sifat kuping, pokoknya lari dia. Sampai rumah saya, rumah kakek saya itu, udah di sana langsung mlebu omah, jagung grek di ruang tamu, diem aja. Nah, nenek saya lihat juga heran loh, kok wis bali lek, lah nganu endi Mbah Nurin apa Mbah Runendian itu, Bapak endi, kalau manggil kakek saya kan gitu. Nggak bisa jawab dia, diem sambil medidilan gitu kan, sambil gerengete sak jagung-jagung itu, nggak bisa jawab dia. Kakek saya di sana ya masih tahlil aja, tahlil sampai tahlilnya selesai, dilihat kok wis ra ono bocahe, ya kan, kok udah ada anaknya, kemana ini. Udah, setelah itu udah, ya kan, salam, pulang ke rumah kan, kakek saya pulang. Nah, sampai di rumah, lho kowe kok wis ning kene, lek. Nggih, dan seterusnya. Akhirnya setelah orang itu tenang, ngopo kowe mau kok apa ujug-ujug melayu ki nang opo kan gitu. Setelah agak tenang ditanya sama kakek saya, terus ceritalah dia, dia mulai sadar, ya kan, wala aku mau nggih tahlil ki ning juwobo krungu bledeke der-deran. Wah, saya waktu tahlil tadi denger di luar itu petirnya menyambar-nyambar kan itu. Uduane terus, wangine gede, hujannya deras disertai angin badai. Waku diwerui kodok saengkrak. Saya dilihatin itu katak saengkrak itu kan. Terus baru setelah itu dilihatin lagi kelabuang sak belarak. Setelah itu aku dilihatin lagi macan kuwedine sak kebu arep nerkam aku, arep nyeradak aku. Wah, aku langsung mlayu sifat kuping. Loh, apa udan? Nah, kakek saya bilang, apa udan? Wong padang-padang ngono, garing-garing kabeh kok iso udan iki. Salah apa kowe po? Nah, atau apa kamu salah, jangan-jangan gitu kan. Apa ngimpi apa piye kan gitu. Aku ora ngimpi. Nah, dari situlah dia sadar, sudah mulai sadar bahwa bajunya itu tidak basah sama sekali. Ya kan? Dia pertama kan lihat bajunya anak kakek saya itu kan, kok ora teles blas. Padahal mau udani dresepol. Kemudian dia lihat dia itu bajunya juga tidak basah sama sekali. Kering bajunya. Bajunya masih kering dan tidak basah sama sekali. Kalaupun basah itu karena keringat dia itu yang sak jagung-jagung itu. Nah, ternyata dari cerita dia, kakek saya tuh ndak mendengarkan kalau ada petir, nggak dengar. Kakek saya nggak dengar kalau ada hujan di luar, hujan badai itu ndak dengar. Ya tenang-tenang aja. Dan kakek saya juga ndak melihat
ada katak, ada kelabang, ada macan yang besar. Maaf ya. Kakak saya nggak melihat itu. Nah, terus ditanyalah sama kakek saya itu, ora janjane sampeyan ki niate opo? Kok nganti diweruhi barang koyo ngono kan gitu. Kamu tuh sebenarnya niatnya apa? Kok sampai kamu dilihatin atau diperlihatkan hal-hal seperti itu? Kue jujur ora usah ngapusi. Kamu jujurlah, jawablah dengan jujur, ndak usah berbohong. Soalnya nek kowe ngapusi sing tak khawatirke engko bakal terjadi apa-apa kan. Soalnya kalau kamu bohong, yang saya khawatirkan nanti terjadi apa-apa. Nah, akhirnya dia cerita lah ya. Orang itu cerita sama kakek saya. Ternyata niat orang itu silaturahmi ke rumah, minta diantarkan ziarah ke makam itu adalah untuk minta nomor. Untuk minta nomor. Nah, itu kakek saya langsung marah, katanya itu nenek saya waktu cerita itu langsung marah. Ojo mbok pinduk-pindukke kaya ngono kuwi kan biasane orang dulu kan gitu. Jangan sekali-kali kamu ulang kayak gitu itu. Ya kan kowe iki ziarah ning makom wali kok duwene niat elek kaya ngono ya bener. Nek awakmu diweruhi barang sing ora-ora. Gitu kan. Kamu itu niat ke ziarah makam wali kok malah punya niat yang tidak-tidak itu, yang negatif. Ya bener aja kalau kamu dilihatin barang-barang yang kayak gitu. Ojo nggak beduk-beduk kean, jangan kamu ulang-ulangi lagi Rin. Nah udah, setelah dia dimarahi sama kakek saya, belas setelah itu ndak pernah ke rumah lagi kan. Entah dia malu, entah dia kapok, juga ndak tahu. Itu ya kawan-kawan, itu kisah nyata. Jadi saya dapat cerita ini dari almarhumah nenek saya, bahwa pernah ada kejadian seperti itu. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dimanapun tempat, terlebih di tempat-tempat yang wingit, makam, apalagi makamnya para wali, sudah seharusnya kita kalau sowan datang ziarah ke makam dari orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah itu harus dengan niat yang baik. Jangan sampai kita membawa niat yang buruk. Jangan sampai kita membawa niat yang isinya adalah kemaksiatan. Maka ya sudah sewajarnya kalau bangsa gaib atau penghuni dari tempat sekitar itu kemudian tidak berkenan dengan kehadiran kita. Kita diganggulah ini, itu, dan seterusnya. Karena gaib itu kan dari pancaran energi kita kan dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Wagi pancaran energinya negatif, ini positif. Dia bisa tahu dari situ. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini sekedar
sharing dan berbagi saja, biar cerita ini juga tidak hilang di telan masa kan. Itu kawan-kawan semua, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.